Pemirsa, sidang paripurna DPR RI ke-20 masa sidang keempat periode 2022-2023 pada Senin 4 April akhirnya ketok palu yang menandai telah disetujui dan disahkan RUU Provinsi Bali dan 7 provinsi lainnya menjadi undang-undang. Dengan disahkannya RUU Provinsi Bali, maka dasar pembentukan Provinsi Bali sudah dikembalikan dan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mengacu pada Undang-Undang 64 tahun 1958 yang masih berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Disahkannya RUU Provinsi Bali menjadi undang-undang diharapkan mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang tentang Provinsi Sumatera Utara, tentang Provinsi Sumatera Selatan, tentang Provinsi Jawa Barat, tentang Provinsi Jawa Tengah, tentang Provinsi Jawa Timur, tentang Provinsi Maluku, tentang Provinsi Kalimantan Tengah, dan tentang Provinsi Bali dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Setelah melalui proses dan perjalanan yang panjang, upaya Gubernur Bali mengajukan RUU Provinsi Bali untuk bisa disahkan menjadi undang-undang akhirnya membuahkan hasil. Dalam sidang paripurna DPR RI ke-20 masa sidang keempat periode 2022-2023 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani telah mengetok palu sebagai tanda telah disetujui dan disahkannya RUU Provinsi Bali menjadi undang-undang. Hadir dalam sidang paripurna kali ini Menteri Dalam Negeri, jajaran Kementerian Hukum dan HAM, jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, dan jajaran Kementerian Keuangan sebagai wakil pemerintah. Dengan disahkannya RUU Provinsi Bali menjadi undang-undang, maka dasar pembentukan Provinsi Bali sudah dikembalikan dan mengacu pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana sebelumnya pembentukan Provinsi Bali masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Selain itu, dengan disahkannya RUU ini tidak saja memberikan kepastian hukum atas cakupan wilayah dan karakteristik daerah, melainkan juga akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap nilai-nilai lokal yang meliputi tradisi, adat, dan budaya Bali yang menjadi kekuatan dan daya tarik Bali selama ini. Dengan demikian, adat, tradisi, dan budaya Bali tidak akan tergerus oleh dinamika modernisasi seperti yang terjadi di beberapa negara lain. Sehingga dengan demikian, dengan disahkannya ke-8 undang ini, maka ada kejelasan mengenai dasar hukum, konstitusi, kemudian cakupan wilayah, dan pengakuan atas karakteristik khas. Khusus untuk Provinsi Bali, akan memberikan juga kepastian perlindungan hukum terhadap tradisi, adat, dan budaya Bali yang memang menjadi kekuatan dan daya tarik utama Bali, sehingga menjadi destinasi wisata dunia. Tahu bahwa Bali paling utama daya tariknya adalah kekuatan tradisi, adat, dan budaya di samping alam. Sehingga dengan demikian kita berharap agar tradisi, budaya, dan adat tersebut dapat terus terjaga, tidak tergerus dengan dinamika modernisasi seperti yang terjadi di beberapa negara. Modernisasi menggerus tradisi adat, termasuk desa-desa adat dan lain-lain. Seperti diketahui, Pemprov Bali dalam memperjuangkan RUU Provinsi Bali menjadi undang-undang sudah berlangsung sejak tahun 2019 lalu. Berbagai upaya termasuk lobi politik di DPR dilakukan Gubernur Iwayan Koster. Salah satu hal yang menjadi alasan utama dalam memperjuangkan RUU Provinsi Bali menjadi undang-undang adalah di mana Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 yang menjadi dasar pembentukan daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang masih berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat, RIS, sudah tidak relevan dan tidak mampu lagi mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman dalam pembangunan daerah Bali, sehingga harus segera diubah sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Doli Kurnia Tanjung. Menurutnya saat ini memang diperlukan penataan ulang tentang dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia yang masih berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Mengingat undang-undang tersebut secara konseptual sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini. Selain itu, menurut Doli, setiap provinsi harus memiliki undang-undang pembentukannya sendiri dan tidak digabung dalam satu undang-undang sesuai yang diamanatkan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki, Komisi 2 DPR RI memandang perlu untuk dilakukan penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia yang masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Mengingat undang-undang pembentukan tersebut secara konseptual sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini. Di samping itu, Komisi 2 DPR RI juga memandang perlu bahwa setiap provinsi harus memiliki undang-undang pembentukannya sendiri-sendiri, tidak digabungkan dalam satu undang-undang, di mana hal ini sejalan dengan amanat dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dengan disahkannya 8 RUU provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali menjadi undang-undang diharapkan mampu menjawab perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjadi undang-undang. Julius Suwarta dan Ketut Sumadias melaporkan.